apa yang kita bikin itu sebetulnya karena siapa. Itu kita yang tahu, nggak bisa kita khianati. Walaupun mulut kita manis sekali bikin alasan 1001 macam alasan, itu jujur aja saya kita ini berat. Ini penting disampaikan Rasulullah untuk memang kita meluruskan setiap saat itu ketika terjadi ya penyelewengan hati kita, ya kedepannya bikin harus lebih bersih lagi, insya Allah ikhlas itu akan dapat, ada kesungguhan. Ya, karena kalau kita tidak ikhlas itu sia-sia dia nanti di hadapan Allah. Kesia-siaan yang terjadi sama manusia hanya pujian belaka yang kita dapatkan, atau tujuan kita memang berhasil untuk duniawi saja. Ya, sementara hidup kan tidak di dunia ini aja kita. Ya, makanya kadang kita sedih ya. Ada yang kadang berinfak karena ngejar jabatan, ada yang berinfak karena memang dapat nilai ganda. Ya, ada yang berinfak karena supaya ditengok orang, ada macam-macam lah. Ya, banyak kalau kita lihat orang memberi, orang beramal, orang apa. Nah, itu memang kita nggak tahu. Kita bisa tahu cuma rajin kali orang nih ya, baik kali manusianya ya. Ya, luar biasa juga. Itu memang nggak ada yang mengetahui kecuali kita sendiri. Yang kita bikin tuh nawaitunya apa. Inilah kita bilang tadi, kita tidak bisa mengkhianati hati. Ya, maka wajar digambarkan Rasulullah ini ya sangat sensitif sekali terhadap ya nilai-nilai ya rohani, batin kita, jiwa kita untuk bersih ke depannya itu kitalah yang insya Allah bisa menatanya. Ini juga untung sebenarnya disampaikan Rasulullah kan, untuk ada perbaikan-perbaikan ke depannya itu. Nah, ini yang pertama kalau kita lihat ya, bahwa bagi kita marilah saya ajak, saya pribadi, kita semua baik yang di masjid ataupun yang mendengar, yang mau pejabat, mau siapa saja ya, ya maaf apalagi kalangan pejabat udah tekor dia naik jabatan banyak uangnya, udah nggak usah pikir uang tuh balik, luruskan aja hati itu bagaimana masyarakat ini makmur sejahtera, bagaimana masyarakat ini baik, tak usah lagi uang tuh dipikirin. Ya, kalaupun gara-gara make uang macam-macam kejebak korupsi ya resiko sendiri kita bilang, tapi perbaikan ke depan itu kan jauh lebih indah lagi daripada ya mengembalikan modal sementara kita harus ya berisiko besar dia. Ya, jadi mari segala sisi amal kita ikhlaskanlah, karena memang kita sendiri tahu ikhlas apa tidaknya kita itu ya, yang mutlak memang Allah yang paling tahu. Tapi yang kedua, kita sendirilah hati kita yang tidak bisa kita khianati. Yang kedua kata Rasulullah ya, yang tidak bisa dikhianati seorang muslim dalam hatinya itu ialah wa munasabatu wulayatil umur. Ya, saling menasehati di dalam penguasaan urusan. Kita ini masing-masing punya keahlian. Jadi ketika kita dinasehati pada sisi yang kita tidak ahli, ya terima aja lah. Ya, kadang ada yang ahli agama tidak ahli dalam urusan dunia. Ya, ketika urusan dunianya terbentur, maka dia tanya dengan yang ahli dunia. Ya, tahu dia memang sebetulnya dia tidak paham kali, ya terima aja sepanjang memang nilai kebaikan itu ada, interaksinya kan enak ya. Kalau sama-sama menerima, itu kita jujur aja. Ketika kita dinasehati tanpa ada keahlian kita yang kita tidak paham, hati kita nggak bisa kita khianati. Itu orang benar, itu orang memang bagus, saya tidak tahu ya, sekali buta dalam problem apa yang dia sampaikan itu, insya Allah. Nah, di sini kan diminta kembali ya kejujuran yang menasehati, kejujuran yang menerima nasihat. Kalau begini kan enak ya, ada kita bilang saling ya memberi dan menerimanya, itu yang perlu. Jadi jangan arogan kali ya, jangan sok tahu ya. Orang kadang-kadang pura-pura tahu lagi memaksakan diri, itu kan bahaya. Jadi ujungnya yang dicakapkan, yang dinasehati itu entah apa-apa nanti. Banyak yang tak cocok, tak pas dia, malah kadang bertentangan. Inilah hal-hal yang sekali lagi secara jujur ya, seperti saya bilang tadi, kita kalau ada yang memang kita tidak ahli di dalam satu bidang ya, kita minta nasihat ya, kita terimalah ya. Kenapa? Penguasaan urusan itu ada pada dirinya. Ya, makanya kenapa ada jasa ya, advokat kalau hukum, ada jasa konsultan apa, itu kan sebenarnya tujuannya bagus ya.
ya konsultasi agama, konsultasi kesehatan, konsultasi ya lingkungan, itu kan ada, bukan nggak ada. Ini kan artinya saling menasehati, memberikan ya nilai-nilai yang baik pada bidangnya itu. Ya, ini kan ya satu hal yang sangat indah sebenarnya. Kalau agama sebagai dasar yang kuat, sampaikan ya pokok-pokoknya. Sementara dari segi kesehatan ya lebih rinci lagi bagaimana teknisnya. Jadi kita kan bisa lihat ya, seperti di agama ini kan ya Rasul katakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Ya, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan menyuruh mereka itu gosok gigi ya ketika hendak sholat. Nah, secara teknis kita bilang ya apa hikmah perawatan gigi apa dan sebagainya, itu kan dokter gigi kita bilang yang tahu kali. Atau sisi lain, kenapa Nabi mengatakan kami satu kaum tidak makan kecuali kami rasakan lapar, kalau kami makan tidak sampai kenyang? Ya tanya medis yang berhubungan dengan penyakit dalam, kita bilang itu kan jelas ya. Jadi kita jangan terlalu inilah kalau kita bilang bahwa apa yang dilaksanakan itu ada orang yang memang ahli di dalamnya, penguasaan hingga menasihati, Pak kalau makan itu yang unsurnya gula, lemak tuh jangan banyak-banyak kali Pak katanya. Nah, kita sesuaikan dengan hadis Nabi, selesai. Kira-kira apa risiko ke depannya? Oh begini. Nah kita kan yang nggak tahu nih kan taunya makan asal enak ditelan aja kan, itu masalahnya. Masa bodoh mau kayak mana? Yang penting saya kenyang, enak. Apakah kenyang itu bisa mengandung kesehatan? Nah, berarti kan ahli gizi mengatakan ya tidak mesti ya 4 sehat 5 sempurna, sedikit saja pun kalau rutinitas. Nah kembali kalau kita rujuk kepada Rasulullah, kan jelas kami satu kaum tidak makan hingga kami rasakan lapar, kalau makan tidak sampai kenyang. Nah ini kan satu hal yang mendasari sekali sebetulnya, ada kaitan hubungan yang begitu indah. Kalau ini dipadu, menyatu kita sebetulnya ya. Jadi jangan memaksakan, kata Ustadz nggak ahli bahasa kesehatan yang ini yang itulah, sementara ketika ditanya apa itu nggak tahu. Dia ya, inilah hal-hal yang sebetulnya hati kita tidak bisa kita khianati, bahwa pada bidang-bidang tertentu ya kita tidak menguasai secara mutlak. Jadi kalau kita mau menasihati seperti ini, insya Allah sekali saya bilang tadi akan indah hidup ini ya, saling memberi dan menerima, saling mengerti dan memahami ya, maka keberadaan kita pun akan ya begitu nyaman di dalam mensikapi dan dapat tambahan-tambahan yang baik dia. Nah baru yang terakhir, yang ketiga kata Rasulullah, waluzumu jama'atil muslimin ya. Nah yang ketiga yang tidak bisa dikhianati oleh hati kita adalah tetapnya jamaah muslim, artinya tetapnya persatuan muslim. Ini sebetulnya jujur aja ya, kita ini sebetulnya berbeda-beda aliran itu nggak nyaman sebetulnya. Kita juga pengen menyatu, ini cuma penyakit terlalu berpegang ya. Mohonlah ini dari RRI ini saya sampaikan, jangan ngotot kalilah dengan pendapat kaliran kita itu ya, jangan ngotot sekali, padahal samanya, nggak ada bedanya itu. Habis sholat, duduk, diam dia, apa yang dia baca? Ya subhanallah 33 kali, samanya dasarnya. Ada yang duduk dia baca kuat, ya subhanallah juga nya, apa sih bedanya coba? Kok gara-gara baca besar tak mau pergi? Jujur tanya hatinya tuh, sebetulnya dia nggak suka seperti itu kan, dia mau menyatu. Kita terlalu banyak sekali yang sepele-sepele itu dibesar-besarkan. Tolonglah ya, mau namanya Salafi, mau namanya aliran ya organisasi Muhammadiyah, mau apapun alirannya itu, coba pahami yang mendasarnya itu, pegang sama-sama. Toleransi kita kan, ini satu agama pun kadang-kadang kita nggak mau seperti itu. Coba apa bedanya kalau kita lihat kan ya, ada orang selesai subuh diam lama kunut, yang dibacanya itu juga ini Rasulullah. Kalaupun dia nggak mau kencang-kencang, itu juga yang dibacanya itu kan. Nah, ini kan hal-hal yang sama, ini kenapa harus ngotot? Wah nggak ada tuh angkat tangan begini ya. Padahal cuma proses yang seperti itunya tak mendasar sekali. Menuduh-nuduh bid'ah masuk neraka, macam suci kali kadang-kadang. Tolonglah ya,
Tak usah terlalu melebar-lebarkan permasalahan itu kita, sehingga ya timbul aliran-aliran, bahkan lebih parah lagi akibatnya bahkan aliran sesat yang banyak jadinya kan. Inilah kita nih, padahal hati kita tuh jujur aja nggak maunya kita pecah itu. Cukuplah ya kadang-kadang kita umat Islam nih yang digambarkan Rasulullah, jangan lagi lah. Akan datang satu masa umatku itu, kata Rasulullah, ya seperti makanan di meja, datang orang main ambil saja. Yang namanya meja kan 4 segi, berarti 4 sisi. Satu tadi makanan numpuk di tengah-tengah nyatu, begitu dimakan terbelah-belah makanan itu kan. Bahkan digambarkan Rasul banyak seperti buih, tapi tidak kuat. Kenapa? Itu tadi kita tidak mau bersatu, itu masalahnya. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan politik misalnya kan, partai itu pun terbelah-belah. Berapa banyak umat Islam terbelah-belah itu karena cuma sedikit aja prinsipnya. Sedih ya, sedih kita jadinya. Padahal gampang kali menyatukan kita itu. Ada dasar Quran dan hadis kita, pegangi betul-betul. Ya, jangan terlalu ya berprinsip sekali masalah hadis dhaif sama sahih kita bilang ya sampai harus ya bertengkar, memisahkan diri, bikin kelompok baru. Tolonglah ya, hati kita tuh jujurlah, nggak suka kita sebetulnya seperti itu, paling nggak suka, ya nggak mau kita mengkhianati hati kita. Saya memang sama-sama Islam, pengennya tuh, betul pasti itu ada, bukan nggak ada. Ya, tolonglah dari hari ini saya ajak ya, buka hati nurani kita, jangan terlalu ya, jangan terlalu, tolonglah, jangan terlalu fanatik sama alirannya itu. Yang terlalu fanatik sama gurunya, nggak ada guru lain kecuali itulah yang paling bagus, itulah yang bikin pecah itu. Ya. Hal seperti ini ada hadis seperti ya, hadis inilah memberikan satu kesadaran sama kita. Insya Allah ya kita akan jadi umat yang kuat. Malu kita gara-gara kita pecah akhirnya yang naik pemimpin tidak Islam, jadi itulah gara-garanya kita bilang kan banyak hal yang dampak negatifnya itu besar. Ya tolong sekali lagi ya saudara-saudaraku ya, saudara-saudara saya yang sesama muslim, ya buka hati, sadarlah ya kita ini orang yang terbaik yang Allah lahirkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya bahwa kamulah orang yang terbaik yang dilahirkan, kata Allah, ya di muka bumi ini untuk mencegah perbuatan mungkar, menyuruh yang baik. Ya, nggak ada kita bilang Islam itu menjadikan hal yang negatif dalam hidupnya, nggak ada. Makmur orang dibikin Islam ini sebenarnya. Maka itu yang paling mendasar adalah ya mari saya menghimbau para pemimpin-pemimpin yang beragama Islam, punya power, kekuatan, mulutnya dicakap didengar, kekuatannya diikutin. Tolonglah bikin satu misi yang baik untuk umat Islam ini. Ya didukung lagi dengan majelis ulamanya, dengan ya organisasi Islam yang baik. Berpikirlah satu sisi yang membuat kita tetap jamaah kita tidak ya pecah-pecah seperti sekarang ini ya. Demikian wallahu alam.